Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Balukung 1, Ibu Rusmina SPD SD. Yang terhormat Bapak Irawan SPD selaku pemateri. Yang kami hormati seluruh peserta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap syukur, alhamdulillah, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat dan karunia-Nya, sehingga detik ini kita masih diberi rahmat dengan penuh kebahagiaan. Atas nikmat tersebut, kita bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat dan dapat menghadiri acara penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Salawat serta salam hendaklah selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, tingginya dan seluruh hadirin yang dengan penuh semangat menghadiri pengimbasan sekaligus berpartisipasi secara aktif dalam mendalami penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Hadirin yang berbahagia, sebagai pembawa acara, saya akan menyampaikan rangkaian acara ini yang tersusun sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian materi. Yang ketiga, doa. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara ini dapat kita lalui dengan lancar dan pengetahuan yang kita dapat nanti memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Amin. Hadirin sekalian, sampailah kita pada acara puncak, yakni pengimbasan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan segera kami serahkan sepenuhnya kepada pemateri selaku pemandu yang akan dipegang oleh Bapak Irawan SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Balukung 1, Ibu Rusmina SPD SD, dan yang ulun hormati rekan sejawat, rekan sesama guru yang sama-sama mengajar di SDN Balukung 1. Jadi pertama-tama dan paling utama, marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah kita pada pagi hari ini, pagi menjelang siang, itu dapat berkumpul, dapat bertatap muka, dan yang paling penting itu adalah menjalin silaturahmi. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan juga pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi baiklah, saya akan menyampaikan di sini maksud dan tujuan ulun terkait penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif.
Jadi maksud ulun di sini itu tidak bermaksud ingin menggurui bubuhan pian berataan. Kenapa? Karena ulun kita di sini sama-sama belajar. Ulun di sini belajar, pian juga belajar terkait masalah budaya positif. Jadi kita di sini saling berbagi, saling berkolaborasi terkait penyebaran pemahaman dan penerapan pengamalan budaya positif. Nah, kebetulan saya itu tengah mengikuti program pendidikan calon guru penggerak angkatan 8 dan kebetulan pada tugas yang diberikan itu kita menyelesaikan yang namanya tuh modul 1. Modul 1 yang dimana di dalam submodul 1 itu ada 4 submodul. Modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan yang terakhir ini adalah modul 1.4 terkait budaya positif. Jadi tugas dari modul 1.4 itu kita melakukan pengimbasan atau penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Nah, itu yang pertama lah. Jadi kita langsung aja lah kepada konsep inti budaya positif. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini, konsep inti budaya positif. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Terus yang kedua itu disiplin positif. Yang ketiga itu motivasi perilaku manusia. Terus yang keempat kebutuhan dasar. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Terus yang keenam itu adalah keyakinan kelas, dan yang ketujuh itu adalah segitiga restitusi. Oke, jadi kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Pembelajaran paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi output yang kita ingin hasilkan dari peserta didik itu kita samakan dulu visi kita, yaitu ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini dibagi menjadi 6 dimensi. Kelihatan nggak, Ibu? Kelihatan lah. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Terus yang kedua itu adalah berkebinekaan global. Terus yang ketiga itu adalah gotong royong. Keempat kreatif. Kelima bernalar kritis, dan yang keenam itu mandiri. Itu merupakan 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Jadi apabila kita itu sudah bisa menghasilkan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila, maka boleh dikatakan bahwa kita itu sudah sukses menjadi guru. Kenapa? Karena di profil pelajar Pancasila itu sudah mencakup di situ religiusnya dapat, terus kolaborasinya, kebersamaannya, gotong royongnya juga dapat, terus kreatifnya juga ada, mandirinya juga ada. Nah, itu. Pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya tidak lepas dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara itu sudah memikirkan tentang pendidikan itu puluhan tahun yang lalu, dan definisi dari menurut Ki Hajar Dewantara itu bisa digunakan sampai sekarang. Nah, seperti sekarang kan kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Padahal Ki Hajar Dewantara itu sudah memikirkan tentang pelajaran diferensiasi itu sudah sejak dulu, cuman bahasanya berbeda. Nah, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, itu pendidikan haruslah berpihak kepada murid. Artinya, pendidikan harus mampu menghargai keunikan dan potensi setiap murid, serta memberikan kesempatan bagi mereka yang untuk berkembang sesuai dengan bakat dan minat masing-masing.
Nah, jadi yang perlu digarisbawahi di situ adalah yang pertama berdiferensiasi, terus yang kedua itu adalah berpihak pada murid. Nah, yang namanya berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, kebutuhan peserta murid. Jadi seorang guru itu datang ke sekolah itu intinya adalah untuk memenuhi kebutuhan dari murid. Jadi semuanya itu tentang murid, murid dan murid. Itu untuk pembelajaran berdiferensiasi. Nah, bagaimana caranya kita untuk memenuhi kebutuhan itu? Nah, bagaimana caranya kita untuk memenuhi kebutuhan itu? Maka diperlukanlah sistem kayak misalnya kita itu melakukan asesmen diagnostik misalnya. Nah, asesmen diagnostik itu seperti yang kita lakukan itu di awal tahun pelajaran baru. Nah, namanya tuh asesmen diagnostik non kognitif. Itu salah satunya. Agar kita mengetahui kebutuhan murid. Nah, karena kenapa? Di asesmen diagnostik non kognitif itu, di situ ada yang namanya kita tuh ingin kayak bertanya kepada peserta didik, melakukan entah itu melalui tulisan atau mungkin berbicara langsung atau misalnya menulis di papan tulis. Ada misalnya mata pelajaran yang paling kalian suka itu apa? Terus yang kedua misalnya seorang guru bertanya gaya pembelajaran seperti apa yang kalian inginkan, yang paling kalian sukai. Nah, itu sebenarnya dari kegiatan asesmen diagnostik itu. Nah, atau mungkin sebenarnya masa MPLS itu sebenarnya tidak hanya untuk siswa kelas 1, tetapi juga untuk semua kelas sebenarnya. Jadi untuk apa? Untuk agar kita tuh mengetahui kebutuhan-kebutuhan dari peserta didik. Jadi apabila kita sudah melakukan asesmen di awal, itu kita akan mengetahui. Contoh misalnya seperti di kelas 6. Kelas 6 itu ternyata beragam Bapak Ibu. Ketika saya menanyakan mata pelajaran yang paling kalian sukai apa? Di situ ada yang mengatakan bahasa Indonesia, ada yang mengatakan bahasa Inggris. Padahal saya belum pernah mengajarkan bahasa Inggris. Terus kalau dari salah satu siswa mengatakan, ada yang mengatakan saya suka matematika. Itu. Jadi beragam. Tapi di situ bukan menandakan, bukan kita tuh ingin menghakimi bahwa padahal nilai kamu di matematika itu rendah, kenapa kamu mengatakan menyukai? Tugas kita bukan seperti itu, tapi ingin mengetahui. Ibaratnya, oh sebenarnya dia itu menyukai pelajaran matematika karena memang dia tidak pengetahuan di bidang matematikanya itu rendah. Jadi dia itu merasa termotivasi untuk menyukai pembelajaran matematika. Nah itu. Terus kedua saya tanyakan itu tentang gaya belajar. Gaya belajar itu kan beragam. Misalnya nih ulun sebutkan 3. Misalnya ada yang suka gaya belajar visual, ada yang suka gaya belajar auditori, dan juga ada suka gaya belajar dengan kinestetik. Jadi dari kegiatan gaya belajar, tapi mereka itu tidak bisa mengatakan bahwa saya suka pembelajaran yang berbentuk visual, tidak. Tapi mereka itu mengatakan dengan bahasa mereka, dengan bahasa sederhana mereka itu mengatakan, ulun sukanya belajar dengan melihat gambar Pak. Berarti itu menandakan bahwa dia itu sukanya gaya belajarnya itu visual. Dan juga ada yang mengatakan saya sukanya gaya belajar auditori misalnya. Saya suka membaca koran, suka membaca poster, atau misalnya majalah mading misalnya. Nah, itu gaya belajarnya berarti auditori. Nah, dari beragam kebutuhan itu, kewajiban kita itu harus memenuhi dari kebutuhan itu semua. Jadi tidak bisa kita menyamaratakan bahwa peserta didik itu sama. Peserta didik itu kemampuannya sama. Jadi kalau misalnya kita mengajarkan mata pelajaran matematika misalnya kita mengajarkan pelajaran matematika nih. Biasanya
kita kan mengelompokkan peserta didik biasanya. Jadi ketika kita mengelompokkan itu jangan lagi kita mengelompokkan yang bisa dengan tidak bisa, terus yang sedang dengan yang tidak bisa misalnya, atau yang tidak bisa dengan yang bisa misalnya. Itu jangan, tapi pengelompokannya itu adalah yang bisa dengan yang bisa, yang sedang dengan yang sedang, dan yang tidak bisa itu dengan yang memang tidak bisa. Agar apa? Agar pemenuhan kebutuhan dari peserta didik itu terpenuhi. Kenapa? Karena kebutuhannya itu memang berbeda dari setiap peserta didik. Memang pemenuhan kebutuhannya itu memang berbeda. Jadi kebutuhannya seperti misalnya seperti yang Ulun katakan tadi, kita belajar tentang matematika misalnya penjumlahan 2 bilangan. Ada sampai 3 bilangan misalnya. Kalau untuk yang bisa, itu kita bisa memberikan soal bentuk evaluasinya tuh penjumlahan 3 bilangan. Tapi kalau yang untuk yang sedang jangan. Karena dia kemampuannya baru untuk penjumlahan 2 bilangan. Nah, kalau untuk yang memang tidak bisa itu cukup 1 bilangan. Nah, mungkin banyak dari Bapak Ibu tuh akan bertanya, kayak apa itu ribet ngajarnya, repot ngajarnya kayak gitu tuh. Ibaratnya kita kan tidak bisa harus terfokus yang dengan yang tidak bisa. Bukan seperti itu, karena tugas kita itu adalah memenuhi kebutuhan mereka. Jadi memang seperti itu, biarpun tidak sama tidak apa-apa, tapi kebutuhan mereka di sekolah itu terpenuhi. Itu yang paling penting. Jadi saya ini ingin belajar matematika tapi cukup 1 angka, ya udah 1 angka, atau penjumlahan 1 bilangan, ya udah kita berikan soal itu. Jangan pernah memaksa gitu. Karena kenapa? Karena pendidikan kita tuh arahnya bukan bagian kognitif, tapi kayak kita tuh ingin, ya seperti tadi, ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apakah di situ disebutkan bahwa dia harus cerdas matematika? Tidak kan? Nah, jadi semuanya itu intinya adalah ingin mencetak karakter-karakter peserta didik yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Nah, itu. Oke. Jadi next untuk selanjutnya. Nah, yang kedua itu adalah disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan mengembangkan keterampilan sosial dalam penerapan nilai-nilai kebajikan universal untuk mewujudkan sekolah dengan lingkungan yang positif. Disiplin positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid dan menumbuhkan kesadaran diri, rasa tanggung jawab, dan kemandirian pada murid. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, yaitu motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah, jadi yang perlu kita garis bawahi pada disiplin positif itu adalah nilai-nilai kebajikan yang pertama, terus yang kedua motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu apa? Mungkin dari Bapak Ibu tuh mungkin masih ada yang bingung, apa itu motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri, tanpa dorongan dari orang lain. Nah, jadi disiplin positif yang kita lakukan di sekolah itu untuk menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada pada siswa. Jadi motivasi intrinsik itu contohnya misalnya nih, ada salah satu siswa yang ketika di sekolah dia melihat sampah berserakan di kelas, dia memutik sampah tersebut kemudian membuang sampah tersebut pada tempatnya. Nah, tanpa disuruh, tanpa karena takut kelihatan tanpa takut dihukum atau tanpa ingin menerima imbalan dari guru, tidak, tapi dia melakukan dengan kesadaran sendiri. Nah, itulah yang dinamakan dengan motivasi intrinsik.
Nah, jadi ketika motivasi intrinsik itu sudah tertanam kepada peserta didik, maka dia tidak akan terpengaruh terhadap hukuman kah, terhadap hadiah kah, dia tidak akan terpengaruh. Kenapa? Karena di dalam dirinya tuh sudah tertanam gitu loh. Memang sudah dari sananya, mungkin dari didikan keluarga. Karena pendidikan itu dipengaruhi oleh 3 faktor ya Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah faktor lingkungan keluarga, kedua itu lingkungan sekolah, dan ketiga itu lingkungan masyarakat. Jadi ketika kita ingin menanamkan disiplin positif sehingga bisa mengumpulkan yang namanya motivasi, itu juga kita harus bisa melakukan kolaborasi dengan orang tua. Kita juga harus bisa berdiskusi dengan orang tua bahwa oh anak pian nih perlu diajari kayak ini di rumah. Oh anak pian tuh kayaknya perlu dilatih tentang pembiasaan, misalnya tentang hidup bersih, tentang kayak apa, misalnya datang ke sekolah tuh rapi, disiplin. Nah seperti itu. Jadi lakukan kolaborasi. Nah, dan motivasi yang berasal dari dalam diri itu, yang dilakukan oleh peserta didik itu, biasanya akan membuat kebiasaan itu bersifat jangka panjang. Beda dengan hukuman. Kalau misalnya nih contoh, ulun datang ke sekolah nih. Pas ulun datang lo masuk ke kelas 6. Jadi kayak ribut kelas 6 tuh kayak mutik sampah. Ada bapak. Nah, itu merupakan apa? Merupakan motivasi yang bersifat ekstrinsik, motivasi yang bersifat dari luar. Kenapa? Karena dia itu takut dihukum, padahal nah itu contoh Bapak Ibu lah, tidak kenyataan contoh. Nah, jadi ketika misalnya saya ada keperluan di luar, saya izin misalnya ada keperluan misalnya ke dinas atau jadi mereka itu tidak akan mengerjakan memetik sampah di kelas, itu tidak akan diputik. Kenapa? Karena dia tuh kayak nunggu sosok yang ini nih. Jadi yang membuat mereka takut itu biasanya dia akan nurut gitu loh. Nah, itu terkait disiplin positif. Jadi intinya dari disiplin positif yang kita lakukan itu adalah menumbuhkan atau menanamkan motivasi intrinsik. Itu yang paling penting. Nah, terus selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia adalah yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini yang seperti ulun jelaskan tadi. Terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga ini motivasi yang sifatnya positif itu yang nomor berapa Bapak Ibu? Ya, nomor 3. Jadi itu merupakan motivasi yang bersifat positif. Dia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi ketika dia berbuat sesuatu yang positif di sekolah, sebenarnya dia tuh menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, nilai-nilainya itu dapat dari mana? Yaitu dari seorang guru yang menanamkan nilai-nilai tersebut dan juga pendidikan dari orang tua. Nah, itu. Jadi, untuk menghindari, nah yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu maksudnya adalah ketika perilaku manusia itu terkadang mereka itu melakukan karena takut akan hukuman biasanya. Biasanya itu terjadi pada siswa kita biasanya. Kalau misalnya ada melihat guru pendidikan agama Islam misalnya ada yang lari, misalnya takut Pak, takut dihukum misalnya. Itu contoh lah. Takut Pak, takut dijemur di halaman sekolah. Nah, itu. Nah, itu motivasi perilaku manusia lah biasanya. Terus yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi kayak apa yuk? Mendapatkan imbalan atau penghargaan tuh kayak apalah, kayak caper lah. Nah kayak dia tuh cari perhatian terhadap salah satu guru. Kenapa? Karena
dia tuh menginginkan imbalan gitu loh. Jadi kalau misalnya setiap ada gurunya ngangkat apa dia tuh datang gitu loh. Pokoknya kayak cari perhatian lah. Nah itu. Terus yang ketiga itu adalah motivasi yang sangat bagus adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini. Hukuman. Hukuman adalah perilaku memaksa orang lain dan menyakitkan sehingga membuat identitas gagal. Terus yang kedua itu adalah penghargaan, merupakan bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan. Oke, jadi hukuman dan penghargaan adalah cara mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensi. Di mana dalam jangka waktu tertentu, hukuman dan penghargaan akan berdampak pada ketergantungan serta mematikan motivasi intrinsik. Nah, ini menurut saya cukup menarik. Kenapa cukup menarik? Karena kebiasaan di sekolah-sekolah, entah itu di sekolah favorit, sedang, atau yang mungkin lagi berkembang sekolahnya, itu biasanya banyak menerapkan tentang hukuman. Misalnya peserta didik yang tidak menggunakan seragam, misalnya dia itu misalnya dijemur, atau misalnya ada disuruh push up. Nah itu. Terus ada lagi nama penghargaan. Jadi kalau misalnya ada yang peringkat 1 diberi hadiah. Nah itu sebenarnya kalau menurut motivasi perilaku manusia, jadi untuk memunculkan motivasi intrinsik itu, hukuman dan penghargaan itu jangan digunakan. Nah kenapa jangan digunakan? Karena itu seperti apa? Kayak menghambat potensi gitu loh. Jadi kalau misalnya kita itu memberikan pembelajaran kepada peserta didik, nah jadi ketika dia peringkat 1 dengan pembelajaran yang seperti itu, maka di dalam pikirannya tuh, oh ternyata untuk mendapatkan peringkat 1 tuh cuman kayak ini gitu. Jadi tidak ada yang ingin mengembangkan diri dia tuh. Jadi akhirnya apa? Dia menjadi peserta didik yang tidak mandiri. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan tuh, saya ingin melakukan seperti ini, hadiahnya nanti dapat ini gitu. Nah itu. Akhirnya apa? Ketergantungan, dan sehingga itu mematikan motivasi intrinsik. Nah ketika dia terjun ke masyarakat, ketika dia hidup dalam lingkungan masyarakat, itu ketika melakukan sesuatu dan tidak ada imbalan, tidak ada penghargaan, maka dia tidak akan mau melakukan hal-hal positif. Kenapa? Karena dia sejak dini itu sudah diajarkan bahwa setiap apa yang dilakukan tentang hal-hal yang positif selalu dapat penghargaan, selalu dapat reward. Entah kalau misalnya di sekolah itu dapat hadiah, terus kalau misalnya di rumah itu dapat misalnya pian kenamun misalnya itu mau disuruh-suruh mama karena dapat ini, karena mama tukarkan sepatu, karena mama tukarkan mainan. Nah, akhirnya terpolak seperti itu. Peserta didik kita akhirnya. Oke, jadi lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap murid yang melanggar nilai-nilai kebajikan dan suatu keyakinan pada dasarnya karena tidak terpenuhnya kebutuhan dasar yang ada pada murid tersebut. Nah, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Nah, nanti Ulun jelaskan seperti apa dari kelimanya ini. Terus yang kedua itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Terus yang ketiga itu adalah kebutuhan penguasaan. Yang keempat itu kesenangan. Nanti dulu, kayaknya ada yang salah, itu kebutuhan Oke, coba kita masuk dulu lah kepada kebutuhan yang pertama dulu. Kebutuhan yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, jadi maksud dari kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis.
Jadi di situ ada psikologis dan kebutuhan biologis. Jadi kebutuhan biologisnya itu misalnya seperti kebutuhan makan, minum, tuh. Terus kalau psikologisnya itu kebutuhan yang meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah itu. Jadi kalau misalnya kita menemukan peserta didik yang misalnya tuh ketika di pagi hari dia tuh sering ngambil makanan temannya, misalnya dia merampas makanan temannya. Nah, kita tuh jangan menjadi ini kenapa ini anak nakal kah atau apa? Jangan. Tetapi kita mengidentifikasi kebutuhan dia, sebenarnya kita menanyakan langsung, kenapa ini seperti ini? Dengan melakukan wawancara, dengan melakukan pokoknya setiap permasalahan itu diselesaikan dengan komunikasi. Jangan langsung menjudge, jangan langsung menghakimi bahwa anak itu seperti ini, jangan. Jadi kita menanyakan kenapa pian mengambil teman apakah pian tuh sudah sarapan belum? Pian tuh sudah makan belum di rumah? Mungkin kalau misalnya jawabannya tidak, mungkin tidak disediakan sarapan, kemungkinan besar itu dia lapar. Nah, jadi kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi ini harus terpenuhi dulu di sekolah. Apabila tidak terpenuhi, maka dia akan berperilaku menyimpang di sekolah dengan mengganggu temannya, misalnya mengambil makanan temannya. Nah, itu. Terus yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Nah, kebutuhan untuk disayangi dan terima meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, biasanya kebutuhan rasa kasih sayang tuh biasanya kayak caper lah, cari perhatian, misalnya dia membuat gaduh di kelas, misalnya. Nah, itu sebenarnya dia tuh bukan nakal, tapi mungkin rasa kasih sayang, kebutuhan kasih sayangnya tuh tidak ditemukan di rumah. Jadi dia tuh membuat gaduh di sekolah, lalu dia tuh sebenarnya ingin diterima gitu loh, ingin diterima di kelas, ingin merasa dikasih sayangi di kelas, lalu dia berbuatlah seperti itu. Jadi untuk kegiatan ini makanya kita pahami dulu setiap ada masalah pada peserta didik itu kita tanyakan dulu kenapa pian seperti itu. Nah, karena ada di terakhir itu yang namanya tuh segitiga restitusi. Nah, jadi mungkin pian bisa bertanya kenapa pian seperti itu, kenapa ini pian membuat gaduh ini. Jadi memang harus jalin komunikasi yang baik. Sehingga peserta didik itu secara terus-menerus kita melakukan pembiasaan dengan berkomunikasi yang lembut, berkomunikasi yang baik. Akhirnya peserta didik itu lama-kelamaan tuh mau menerima tentang apa yang ibaratnya masalah yang dihadapi itu sebenarnya bisa diatasi gitu. Contoh misalnya di sekolah kita tuh ada misalnya yang berbuat gaduh seperti itu. Ini perlu diterapkan. Lakukan wawancara, bicara dari hati ke hati, ibaratnya tuh kayak pelan gitu nadanya, santai. Terus berdua, akhirnya dia tuh mau cerita tentang kenapa dia seperti itu, Nah, itu. Terus kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan. Nah, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, jadi apabila rasa kebutuhan penguasaannya itu tinggi, biasanya orang yang seperti itu tuh ingin menjadi seorang pemimpin biasanya.
Nah, penguasaannya itu seperti apa? Kebutuhan yang seperti ini biasanya kan kalau untuk di SD itu tidak ada lah. Tapi kalau untuk biasanya tingkat SMA itu ada biasanya kayak geng, ya kan? Kayak kelompok-kelompok gitu. Nah, itulah rasa kebutuhan tentang penguasaannya itu di situ tersalurkan ibaratnya. Dia merasa ingin apa? Kebutuhan apa? Merasa ingin diakui, merasa dia paling hebat. Nah, itu. Jadi kalau misalnya kita menemukan peserta didik yang terampil, yang ibaratnya dia tuh ingin tampil terus, kayak ibaratnya tuh selalu ingin di depan lah ibaratnya tuh. Nah, berarti dia tuh kebutuhan penguasaannya tuh sangat tinggi gitu loh. Oke, selanjutnya adalah kebebasan. Nah, kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi misalnya ketika Bapak Ibu itu melihat ada peserta didik yang ibaratnya tuh belajar tuh kayaknya tuh tertawa terus. Kayak padahalnya tuh kada bisa, tapi kayak ceria loh. Ibaratnya ketika pian mengajar matematika, tapi dia tuh sebenarnya tidak bisa, tapi tertawa terus, kayak interaktif. Padahal dia tuh tidak bisa sebenarnya. Nah, itu salah satu ini. Dia tuh kayak merasa bebas gitu loh. Selanjutnya adalah kesenangan. Kesenangan. Jadi, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan. Misalnya bermain, tertawa, nah itu. Oke, pada pembahasan berikutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi, yaitu penghukum, pembuat terasa bersalah, terus sebagai teman, pemantau, dan manajer. Dalam penerapan 5 posisi kontrol, maaf itu salah pengetikannya. Jadi posisi kontrol yang diharapkan adalah di mana guru bisa menjadi posisi sebagai manajer. Karena dengan menjadi manajer, murid akan menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, maksudnya, nah di sini seorang menjadi penghukum. Ini kegiatan ini secara tidak langsung sering kita lakukan di sekolah. Misalnya kita menjadi seorang penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Jadi hukuman fisik itu tidak cuman pian bahasanya tuh kayak mengapek kayak memukul kayak gitu tuh ibaratnya pada peserta didik, tidak. Tetapi hukuman itu juga melalui verbal, misalnya marah-marah, dengan menghardik misalnya. Nah, itu juga sebagai penghukum. Terus yang kedua itu adalah pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah ini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, misalnya ketika ada peserta didik itu melakukan kesalahan, maka seorang guru itu biasanya, nah ini nih gara-gara pian ini nih. Nah, gara-gara pian semalam memecahkan kaca, lalu sekolahan kita rigat, masuk sampah masuk, yang orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu masuk juga ke ruangan ini untuk membongkar mencari benda. Nah, itu. Jadi kayak ibaratnya bicaranya tuh pelan, tapi kayak membuat peserta didik tuh kayak kada nyaman jadinya. Nah, itu biasanya. Nah, terus sebagai teman. Nah, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, itu maksudnya adalah guru itu menjadi seorang sosok teman. Misalnya nih, ulun misalnya pada hari Senin itu izin lah tidak mengajar.
Terus kemudian ada misalnya guru yang lain memasuki. Kemudian saya itu kan memberikan tugas kepada siswa kelas 6. Memberikan tugas. Jadi guru yang lain itu ada salah satu siswa misalnya yang tidak mengerjakan tugas tersebut. Maka guru yang memasuki tadi, yang masuk ke kelas 6 tadi biasanya mengatakan, ayo kerjakan, soalnya ibu ini kada nyaman karena atau tidak enak dengan kepala sekolah kalau misalnya kalian tidak mengerjakan itu. Nah, posisi Pian dengan mengatakan seperti itu, Pian tuh sudah menjadi teman bagi peserta didik itu. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, terus yang paling bagus itu adalah sebagai manajer. Nah, posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi sebagai manajer itu memang sangat bagus. Kenapa? Karena dia itu salah satu kita tuh ingin menerapkan manajer itu adalah sering berkomunikasi. Ketika ada masalah pada peserta didik, kita panggil dia, kita berbicara berbicara kayak ibaratnya tuh mencari solusi. Kenapa Pian melakukan hal seperti itu? Nah, bagaimana solusinya? Nah, kayak kita tuh kayak mengajak dia tuh berpikir bagaimana solusi untuk menyelesaikan dari sebuah masalah. Nah, itu untuk sebagai manajer. Oke, selanjutnya. Oke, baiklah Bapak Ibu. Jadi saya di sini akan menunjukkan contoh dari 5 posisi kontrol. Tetapi saya di sini akan menunjukkan contohnya itu posisinya sebagai manajer. Karena manajer ini merupakan penyelesaian masalah itu, cara menyelesaikan masalahnya itu sangat bagus sekali dan bisa mencari solusi setiap permasalahan yang dihadapi. Oke, tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Nah, ini. Keyakinan kelas yang mana? Keyakinan kelas disiplin, Pak. Serius? Ini sudah pukul berapa, Bundar? Pukul 8, Pak. Nah, biasanya masuk ke kelas jam berapa? Pukul 7.30, Pak. Kenapa baru datang sekarang? Maaf, Pak. Rantas perjalanan pas mau berangkat, jadi saya terlambat, Pak. Ya, terus kira-kira kamu hari ini itu melanggar keyakinan kelas kita tidak? Iya, Pak, melanggar. Keyakinan kelas yang mana? Keyakinan kelas disiplin, Pak. Ya, terus nanti besok supaya kamu tidak terlambat, kira-kira ada solusi tidak? Ada, Pak. Solusi apa itu? Menggunakan undangan lebih pagi dan mengecek sepeda mobil ke bukti dulu supaya apabila ada kerusakan bisa cepatnya diperbaiki. Ya, bagus. Jadi nanti kalau misalnya sebelum berangkat ke sekolah, nanti sepedanya dicek terlebih dahulu ya. Kalau misalnya ada kerusakan, itu bisa diperbaiki terlebih dahulu, oke? Ya udah, silakan kamu sebutkan. Keyakinan kelas merupakan sebuah kesepakatan yang telah dibuat secara tersirat maupun tersurat antara guru dan murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Jadi, keyakinan kelas itu dibuat di dalam kelas itu harus melibatkan peserta didik. Jangan Pian membuat dari rumah terus kemudian ditempel di depan kelas, itu jangan. Itu namanya keyakinan kelas dengan kesepakatan sendiri. Namanya keyakinan kelas itu karena di dalam kelas itu tidak cuma ada guru, di situ juga ada murid, maka peserta didik itu juga harus dilibatkan. Nah, ini merupakan contoh misalnya oke, Bapak Ibu. Jadi ini ada ulun olah contoh untuk pembuatan keyakinan kelas yang dimana di situ antara guru dan peserta didik saling berkolaborasi bekerja sama untuk
membuat keyakinan kelas. Ini contohnya ya Bapak Ibu. Nah, dan yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Nah, penerapan segitiga restitusi sangat disarankan dalam menghadapi masalah pada murid. Karena dengan menggunakan segitiga restitusi membuat murid menjadi lebih percaya diri dan bertanggung jawab dalam menghadapi masalah. Nah, jadi ada 3 di situ terkait segitiga restitusi.
pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu ketika misalnya kita menghadapi peserta didik yang bermasalah nih, maka menstabilkan identitas itu misalnya dengan menanyakan seperti ini. Misalnya nih, ada salah satu siswa yang yang ibaratnya ketika dia dipukul oleh temannya dia ngamuk, dia membalas bahkan lebih parah dari temannya yang memukul tadi. Nah, terus kemudian kita melakukan menstabilkan identitasnya seperti apa? Misalnya setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Jadi kayak ibaratnya tuh kita tuh juga pernah melakukan kesalahan. Jadi kesalahan yang kamu lakukan tuh juga pernah dialami oleh orang lain. Jadi kamu tidak perlu menganggap bahwa permasalahan kamu itu adalah permasalahan yang paling besar, tidak. Nah, itu merupakan menstabilkan identitas. Kenapa? Agar dia tuh merasa diakui pertama, merasa diakui. Nah, terus yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, misalnya dengan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, jadi validasi tindakan yang salah itu menanyakan alasan, karena jangan langsung pian ketika menghadapi ketika menemukan peserta didik yang bermasalah itu langsung menghakimi, oh pian ini seperti ini, oh pian ini nakal soalnya, pian. Jangan. Yang pian lakukan itu adalah dengan memvalidasi tindakan yang salah. Tanyakan alasannya kenapa. Setiap orang itu melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Ya kalau jadi kayak kita guring misalnya, guring itu alasannya apa? Karena ngantuk lah. Nah, itu alasan contoh kecil lah. Terus apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen. Terus restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nih. Oke. Jadi seperti segitiga restitusi tadi. Jadi pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, terus yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi ketika di dalam kelas itu sudah ada keyakinan kelas, maka yang perlu Bapak Ibu lakukan itu ketika menghadapi masalah cukup mengingatkan apakah pian nih melanggar tidak terhadap keyakinan kelas kita misalnya. Nah, kenapa? Karena dari kegiatan, tapi tergantung permasalahan. Misalnya ketika ada seorang peserta didik lewat misalnya di kelas 2, terus kakinya tiba-tiba nendang pintu misalnya. Nah, itu jangan menggunakan segitiga restitusi secara resmi, panggil dia ke kantor, tidak. Cukup langsung di situ dengan validasi tindakan yang salah. Nah, jadi segitiga restitusi ini tidak harus dilakukan dan tidak harus ketiganya itu digunakan. Tergantung masalahnya. Kalau misalnya peserta didik misalnya datang-datang tiba nendang pintu, itu kan masalah yang sangat kecil dan permasalahan penyelesaiannya pun secara spontanitas cukup di situ aja. Cukup validasi tindakan yang salah. Kenapa pian menendang pintu? Alasan pian kenapa? Batis ulun gatal Pak ajarnya. Nah, misalnya ada yang beralasan seperti itu. Tapi peserta didik kita itu memang sebenarnya unik. Kenapa? Karena mereka itu kadang membuat alasan-alasan yang memang lucu lah. Kadang yang tidak masuk akal lah. Jadi misalnya ada yang membuka kerudung misalnya. Kenapa Ben membuka kerudung? Panas Pak. Biar keren Pak. Bisa ada yang menjawab seperti itu. Nah itu peserta didik kita tuh berbeda dengan zaman-zaman dulu sudah. Jadi mereka tuh sudah bisa membuat alasan sendiri, mereka sudah bisa berargumen, dan bahkan mereka tuh sudah bisa membantah dari apa yang sudah kita berikan nasihat kepada peserta didik itu. Nah itulah peserta didik zaman sekarang. Jadi
Pendekatannya seperti apa? Yaitu harus tetap pendekatan menggunakan ini sebagai manajer. Terus kalau permasalahannya dikira memang cukup besar, itu kita bisa menggunakan menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Oke, jadi di sini ada contoh kegiatan segitiga restitusi yang ulun lakukan. Tapi ini contoh ya, bukan permasalahan yang sebenarnya tidak. Cuman sebagai contoh, kalau siapa tahu nih bisa ibaratnya pian bisa meniru. Kalau misalnya ada siswa pian yang bermasalah, pian bisa melakukan segitiga restitusi seperti yang ulun lakukan. Tapi dengan dengan mungkin yang lebih serius, karena masalahnya kan nyata itu. Kalau ini kan hanya skenario. Nah ini segitiga restitusi. Jadi kasus 1, Sri Ajijah murid kelas 6 tidak mengikuti. Misalnya pada kasus Sarip. Oh bukan pada kasus Sri Ajijah. Tadi bisa. Nah itu salah satu contoh untuk menstabilkan identitas. Dengan guru mengatakan, wah Bapak juga kalau misalnya diajak ke pasar tuh juga merasa senang. Nah itu artinya bahwa dia tuh salah, tapi kita tuh jangan menyalahkan dulu, tapi kayak menggiring dia gitu. Kayak ibaratnya tuh kalau misalnya kita, kamu tuh salah ke pasar tuh, seharusnya begini-begini, jangan. Kita tuh tidak akan mengetahui alasan dia seperti itu seperti apa, tidak tahu. Nah, pun cuman kalau misalnya kesepakatan kelas itu biasanya ada rinciannya lebih banyak. Kalau keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan, misalnya saling menghormati. Nah, saling menghormati itu misalnya tidak berantem dengan teman. Nah itu merupakan saling menghormati. Nah itu juga termasuk. Kalau misalnya keyakinan kelas itu dibuat biasanya berdasarkan peraturan kelas tuh. Nah kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat hasil dari kesepakatan dari guru dan peserta didik. Ya, jadi dari kegiatan kedua kasus itu ulun menggunakan segitiga restitusi. Terus udah habis. Terima kasih. Jadi ulun ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua telah mau menyimak dari apa yang ulun paparkan, dan mudah-mudahan ini bermanfaat dan memberikan dampak kepada Bapak Ibu untuk bisa menerapkan dari apa yang ulun paparkan tadi. Dari apa yang ulun paparkan tadi, yaitu terkait perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, jadi ulun cukupkan sampai di sini dulu untuk penjelasan dari ulun. Ulun kembalikan lagi ke moderator. Silakan, Bu. Terima kasih kepada Bapak Irawan. Dari paparan tadi ada kesimpulan menarik
penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif, kami membuka kesempatan untuk diskusi lebih lanjut. Silahkan dari peserta, apakah ada yang menanggapi? Silakan Ibu Lisna. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Ibu Lisna menanyakan tentang bagaimana menyusun apa tadi Bu? Menyusun keyakinan kelas. Oke. Untuk guru mata pelajaran. Jadi sangat bagus Bu pertanyaannya. Jadi untuk menyusun keyakinan kelas guru mata pelajaran di kelas itu sebenarnya cukup ribet lah. Lebih banyak sebenarnya, lebih banyak guru mata pelajaran. Kenapa? Dia harus membuat keyakinan kelas itu 6 kelas untuk sekolah dasar lah. Jadi di Ibu Lisna ini harus menyusun keyakinan kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, bagaimana cara menyusun keyakinan kelasnya itu untuk guru pendidikan agama Islam? Pertama, dua pilihannya pertama adalah pian menyusun keyakinan kelas bersama siswa ketika pian mengajar. Setelah itu pian buat kesepakatan keyakinan kelas pian, kemudian pian ingatkan terus, tapi pian agak repot. Kenapa? Karena setiap pian ke kelas 1, pian membawa keyakinan kelas 1. Terus misalnya pian ngajar di kelas 5, pian membawa keyakinan kelas untuk kelas 5. Itu opsi pertama. Jadi untuk opsi kedua yaitu pian bisa berkolaborasi. Tapi menurut saran ulun ini yang paling bagus. Berkolaborasi dengan guru kelas. Ketika misalnya guru kelas itu ingin menyusun keyakinan kelas bersama dengan melibatkan peserta didik. Jadi kayak sudah ada jadwal. Misalnya hari Senin, Bu misalnya ketika Ibu Fitria misalnya ingin menyusun keyakinan kelas hari Senin misalnya. Jadi Ibu Fitria itu mengajak atau pian itu ibaratnya datang ke Ibu Fitria, kita bersama-sama menyusun keyakinan kelas yang ibaratnya sama-sama kita sepakati bahwa apabila misalnya untuk pelajaran pendidikan agama Islam keyakinan kelas itu sudah sama gitu loh. Itu untuk opsi kedua. Menurut itu lebih efektif dan efisien dibanding pian membuat keyakinan kelas yang berbeda dengan guru kelas. Setiap ke kelas 5 pian membawa keyakinan kelas, membacakan lagi berbeda. Nah itu. Jadi ada dua pilihan tadi ya Bu, pian bisa melibatkan peserta didik membuat keyakinan kelas tersendiri dengan guru kelas itu berbeda bisa, atau misalnya pian berkolaborasi dengan guru kelas, bekerja sama dengan melibatkan murid juga untuk membuat keyakinan kelas tersebut bisa. Nah itu. Ada lagi Bapak Ibu? Udah. Acara ketiga yaitu doa. Doa pada hari ini dipimpin oleh Bapak Nasir. Pada Bapak dipersilakan.
Atas nama pembawa acara, kami sampaikan terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sekiranya ada salah kata yang kurang berkenan di hati hadirin, marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Rusminah, Kepala SDN Balkung 1. Alhamdulillah, pengimbasan budaya positif yang dilakukan oleh Bapak Irawan, SPD, sudah sangat bagus dan menarik, memberikan motivasi untuk guru yang lain. Semoga Bapak Irawan lebih semangat lagi dalam menjalankan program guru penggerak ke arah yang selanjutnya. Bermanfaat untuk Bapak Irawan dan Dewan Guru-Guru yang lainnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Windy Sindiana, guru dari SDN Balkung 1. Apa yang disampaikan oleh Bapak Irawan tentang pengimbasan budaya positif sudah cukup bagus. Semoga kedepannya bisa menjadi motivasi untuk kami para guru dalam mengajar siswa dengan menggunakan budaya positif. Terima kasih. Sri, ini sudah pukul berapa, Pintar? Sudah pukul 8, Pak. Nah, biasanya masuk ke kelas jam berapa? Pukul 7.30, Pak. Kenapa baru datang sekarang? Maaf, Pak, rantai sepeda ulun lepas tadi pas mau berangkat, jadi saya terlambat, Pak. Ya, terus kira-kira kamu hari ini itu melanggar keyakinan kelas kita tidak? Iya, Pak, melanggar Keyakinan kelas yang mana? keyakinan kelas disiplin, Pak. Ya, terus nanti besok-besok supaya kamu tidak terlambat, kira-kira ada solusi tidak? Ada, Pak. Solusi apa itu? Ulun akan bangun lebih pagi dan mengecek sepeda ulun terlebih dulu supaya apabila ada kerusakan bisa cepatnya diperbaiki. Oke, ya bagus. Jadi nanti kalau misalnya sebelum berangkat ke sekolah, nanti sepedanya dicek terlebih dahulu ya. Kalau misalnya ada kerusakan, itu bisa diperbaiki terlebih dahulu, oke? Oke, ya udah, silakan kamu duduk, Pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, kita hari ini akan membuat keyakinan kelas. Kesepakatan keyakinan kelas. Nah, jadi untuk apa membuat kesepakatan keyakinan kelas? Yang pertama itu adalah untuk memudahkan kalian dalam melaksanakan proses belajar mengajar, dan ketika melakukan pembelajaran itu tidak ada penekanan. Tidak ada penekanan dalam proses belajar mengajar. Untuk itu kita membuat kesepakatan dan keyakinan kelas kita hari ini. Nah, sekarang ini kertas ini Bapak bagikan, terus kemudian kalian tulis sesuai dengan apa yang kemarin Bapak jelaskan lah. Kalian tulis di sini, tempel di sini nantilah. Oke, paham? Nah, oke. Ya, bagaimana tadi untuk keyakinan kelasnya? Sudah ditulis belum? Sudah. Nah, kalau kalian sudah membuat keyakinan kelas, sekarang tempelkan di papan tulis. Ayo. Sekarang tempel. Tempel yang rapi.
Ya. Nah, siapa yang ingin membacakan keyakinan kelas kita sekarang? Karena keyakinan kelas kita sudah selesai kita susun dan ini sudah kita sepakati. Sekarang siapa yang ingin membacakan keyakinan kelas kita? Ayo. Sri. Tidak. Oh. Ya, Alisa mau? Sarip aja dia. Sarip. Sarip. Gaji Pak, gaji. Siapa? Gaji. Nurjana. Ayo. Ayo pintar ya membacakan. Ayo. Nah, sekarang sekarang Romi membacakan keyakinan kelas kita, coba. Nah, ayo bacakan pintar dari sini. Menjaga kebersihan kelas. Nah, yang pertama keyakinan kelas kita itu adalah menjaga kebersihan kelas. Oke, terus? Saling menghormati dan menghargai. Nah, saling menghormati dan menghargai. Terus, apa lagi? Datang tepat waktu ke sekolah. Nah, datang tepat waktu ke sekolah. Nah, terus selanjutnya? Makan di saat jam istirahat. Nah, makan di saat jam istirahat lah. Terus kemudian? Ya, saling bekerja sama dan tolong menolong. Terus apa lagi? Bukan. Minta izin minjam barang teman. Nah, meminta izin meminjam barang ke. Nah, berarti, nah silakan duduk kita. Terima kasih. Nah, dari keyakinan kelas yang telah dibacakan oleh Rohmi tadi, bahwa ini merupakan kesepakatan keyakinan kelas kita. Jadi harus kita turuti dan harus kita patuhi. Karena ini kalian juga yang membuat, ya kan? Bersama Bapak dan juga kalian. Ya. Dah. Permisi Pak. Ya, silakan duduk pintar. Sri Ajijah, Senin kemarin, Pian kenapa tidak mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam? Ya Pak, maaf soalnya ulun buru-buru pulang karena mau diajak ayah pergi ke pasar Penerbahan Pak. Wah, itu pasti sangat menyenangkan ya pergi ke pasar. Bapak juga kalau misalnya diajak oleh orang tua ke pasar itu juga pasti merasa senang. Namun, apakah yang Pian lakukan itu sudah sesuai dengan aturan sekolah? Tidak Pak, soalnya ulun tidak ikut pelajaran Pak tanpa izin. Nah, Pian masih ingat tidak dengan keyakinan kelas kita? Kira-kira apa keyakinan yang belum Pian lakukan? Tertib mengikuti pelajaran Pak. Nah, kira-kira apa yang bisa Pian lakukan agar Pian bisa menerapkan apa yang sudah Pian yakini? Saya bisa minta izin kepada Ibu Isna guru Pai Pak. Nah, mungkin ada yang lain pintar? Saya mengikuti pembelajaran dulu baru ikut ajakan ayah Pak. Nah, ya udah. Karena Pian sudah paham bahwa kita harus tertib aturan. Jadi, setiap kegiatan di sekolah ini itu ada peraturannya, pintarlah. Jadi Pian itu sebagai murid harus mengikuti peraturan karena di dalam kelas kita ini sudah ada kesepakatan kelas dan juga ada keyakinan ke kelas. Jadi itu harus Pian patuhi dan Pian ikuti karena itu kesepakatan kita kemarin. Ya Pak, insya Allah ulun akan berusaha lebih tertib lagi. Nah ya sudah, sekarang kamu boleh istirahat. Inggi, terima kasih Pak Komisi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Sarif, silakan masuk pintar. Paus lagi. Pian tahu lah kenapa Pian dipanggil ke sini pintar. Mungkin masalah ulun tidak pakai sepatu Pak. Ya benar. Tapi Pian kemarin itu sekolahnya pakai sepatu kan? Iya Pak, pakai hari ini ulun tidak memakai sepatu, hanya pakai sendal. Nah, Sarif,
semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, Pintar. Jadi kesalahan yang dilakukan itu pasti ada alasannya. Nah, kira-kira Sarip melakukan kesalahan hari ini itu alasannya apa? Ulun kemarin lupa Pak mengambil sepatu yang dijemur di depan rumah. Tiba-tiba sore hujan deras. Pas sudah hujan reda, ulun baru ingat sepatu ulun masih di luar basah karena hujan. Nah, Pian masih ingat tidak keyakinan kelas kita? Masih Pak. Nah, kalau masih ingat, kira-kira apa yang Pian lakukan itu sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Belum Pak. Nah, keyakinan kelas yang mana? Selalu disiplin Pak. Nah, ternyata Pian tahu. Lalu Pian punya solusi tidak untuk masalah ini? Ya Pak, pertama ulun minta maaf karena tidak mengenakan sepatu hari ini. Kedua, ulun tidak akan mengulanginya lagi. Dan yang ketiga, ulun akan selalu disiplin mengenakan sepatu saat ke sekolah besok dan seterusnya. Baik, ulun mengapresiasi untuk kedisiplinanmu. Dan Pian boleh kembali istirahat. Terima kasih Pak, permisi. Tanggapan ulun adalah ulun tidak lagi dihukum saat melakukan kesalahan tapi diselesaikan dengan diberikan nasihat. Tanggapan ulun adalah ulun ada rasa ingin lebih lagi melaksanakan disiplin di sekolah dan belajar mencari solusi setiap permasalahan yang dihadapi.